Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan melanjutkan pembahasan tentang tema bullying kembali. Nah, tetapi kali ini akan Bang Jai bahas bagaimana masyarakat, tentu dalam hal ini adalah RT, RW ya, tempat anak tinggal aman dan nyaman dan terhindar dari bullying. Jadi upaya bagaimana mencegah praktek bullying di sekitar tempat tinggalnya. Tentu pencegahan bullying pada anak tidak menjadi tanggung jawab anak sendiri, keluarga, sekolah ataupun guru, tapi juga tanggung jawab dari masyarakat di mana anak itu tinggal. Melindungi anak dari praktek bullying sama saja menjaga generasi bangsa yang baik dan berkualitas. Karena praktek bullying ya akan sangat berdampak banyak, tidak hanya korbannya tetapi juga pelaku dan saksi. Jadi pencegahan praktek bullying menjadi tanggung jawab ya, anak, keluarga, sekolah, guru, termasuk masyarakat di mana anak tinggal. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Tentu masyarakat bisa saja membangun lembaga atau wadah yang terintegrasi tentunya untuk mencegah praktek bullying ini di tingkat RW maupun RT. Nah, tentu tugasnya bagaimana melindungi anak-anak dari praktek bullying. Bagaimana membangun sistem komunikasi, bagaimana tata cara melaporkan. Ya, ketika ada kasus seperti itu, walaupun dia hanya sebagai saksi. Kemudian bagaimana tata cara meningkatkan pemahaman masyarakat, pemahaman keluarga, orang tua tentang bullying. Melalui tentu penyuluhan kesehatan dan tentu juga tidak kalah pentingnya ketika memang sudah terjadi praktek bullying, bagaimana cara memberikan pendampingan psikologis atau dukungan sosial supaya tidak berdampak secara psikologis bagi orang yang terlibat di dalam praktek bullying tersebut. Nah, oleh karena itu jangan di skip, tonton sampai akhir supaya tahu bagaimana caranya ya, supaya mudah diaplikasikan. Berikan like jika suka, komentar, serta share ke orang-orang sekitar yang membutuhkan informasi ini. Kasus bullying pada anak semakin marak terjadi di Indonesia. Tahun 2018, KPAI menyatakan tindakan bullying menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di tahun 2019, KPAI mencatat bahwa korban kekerasan psikis dan bullying masih tertinggi, serta anak korban kebijakan dan kekerasan fisik berada di posisi kedua. Sementara kasus terendah adalah korban pengeroyokan dan kekerasan seksual. Data KPAI juga menunjukkan bahwa mayoritas kasus bullying terjadi di jenjang sekolah dasar atau SD. Dan dari 37 kasus kekerasan di jenjang pendidikan pada Januari hingga April 2019, 25 kasus terjadi di SD. Sementara terendah ada di perguruan tinggi sebanyak 1 kasus. Tentu hal ini selaras dengan data yang diberikan oleh UNICEF yang menyatakan bahwa 8 dari 10 anak pernah mengalami bullying. Nah, tentu ketika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, bisa jadi angka tersebut sudah meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, di mana setiap anak bisa mengakses media sosial, sehingga dimungkinkan bisa jadi bullyingnya bergeser dari bullying secara
verbal ataupun secara fisik bergeser ke cyberbullying. Nah, tentu ini lebih berbahaya lagi ya, dan sulit untuk mendeteksi karena bisa jadi banyak anak enggan untuk melaporkan kecuali anak mengalami cedera atau mengalami dampak yang fatal seperti meninggal lah baru terungkap. Bisa jadi yang tidak terungkap itu banyak sekali. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Tentu tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, baik pada anak yang sama ataupun pada orang yang berbeda-beda. Yang pasti mereka melakukan itu sebenarnya tidak hanya karena ingin perhatian atau ingin diperhatikan orang lain atau hanya ingin memperoleh kepuasan belaka. Bisa jadi karena memang pelaku sebenarnya mengalami depresi atau perasaan tertekan yang berlebihan karena situasi dan kondisi di rumahnya yang membuat cemas, tidak nyaman, sehingga menjadi lebih agresif, dan itu dilakukan di luar rumah, yaitu di sekolah. Tentu masyarakat harus memikirkan ini. Jangan sampai kasus bullying bertambah lagi. Karena dampak dari bullying ini tidak hanya mencederai orang lain sehingga korbannya menjadi trauma secara psikologis. Dampak terburuk adalah bisa jadi mengalami depresi dan pada akhirnya bunuh diri. Dan perlu diperhatikan juga bahwa baik itu korban bullying, saksi bullying, ataupun pelakunya sendiri berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa di masa yang akan datang. Sehingga tentu upaya untuk mencegah dan menangani masalah bullying ini tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi sekolah dan masyarakat. Pencegahan dan penanganan bullying memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Tanggung jawab tidak hanya diserahkan kepada anak-anak, namun juga menjadi tanggung jawab orang tua, guru, pegawai sekolah, dan masyarakat umum. Semua pihak perlu memahami seriusnya perilaku bullying, serta bagaimana mencegah dan mengatasi bullying tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah perilaku bullying ini. 1. Membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Tentu dimulai dari tingkat desa atau kampung. Bisa saja membuat perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Berikan ruang bagi anak yang mungkin menjadi korban atau bahkan menyaksikan untuk mengadu, untuk mendapatkan perlindungan. Tentu kerahasiaannya harus dijaga. Jangan sampai gara-gara melapor ke lembaga tersebut atau wadah tersebut justru semakin diintimidasi atau diancam atau mendapatkan perlakuan bullying yang lebih kejam dari sebelumnya. Tentu ketika mendapatkan laporan harus ditindaklanjuti. Tentu harus melibatkan orang tua. Mungkin kalau itu terjadi di sekolah ya dengan guru, dengan pihak sekolah. Nah, tentu ketika ini dilakukan, tidak saja bisa melakukan pendampingan secara psikologis bagi pelaku bullying, tapi juga bisa memberikan edukasi, pendidikan kesehatan, dampak bullying, dan kenapa harus dihindari, baik bagi pelaku maupun saksinya. Bahkan bisa memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat, betapa berbahayanya perilaku bullying ini jika dibiarkan. Maka semua warga yang ada di sekitar itu
akan mencoba untuk mencegahnya secara bersama-sama. 2. Menciptakan wahana permainan edukatif yang membangun sportivitas, misalnya olahraga, mendongeng, permainan-permainan tradisional. Tentu ini akan sedikit mengalihkan waktu anak dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Ya, ketika misalnya ada satu kesulitan mengekspresikan emosinya, kemarahannya, kekesalannya, kekhawatirannya dengan aktivitas yang positif, maka akan tersalurkan secara fisik. Nah, di situ juga akan terjadi komunikasi antara anak yang satu dengan yang lain, antara anak dengan orang yang terlibat di dalam pencegahan bullying, sehingga terjadi kesempatan anak untuk mencurahkan ketidaknyamanannya atau pengalaman yang dialami. 3. Di tingkat RW dan RT menyelenggarakan penyuluhan tentang pencegahan dan mengatasi bullying, baik itu melalui kegiatan kader kesehatan jiwa maupun desa siaga sehat jiwa. Ini adalah bentuk dari upaya untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa di masyarakat, karena salah satu faktor yang mempengaruhi orang bisa mengalami gangguan jiwa itu adalah pengalaman tentang bullying. Nah, 4. Melakukan pendampingan anak dan keluarga yang mengalami korban bullying. Kalau memang sudah mengalami menjadi korban bullying, tentu harus didampingi secara psikologis. Dan juga tentu perlu ditindaklanjuti pelaku bullyingnya, jangan dibiarkan, apalagi dimaklumi bahwa masih anak-anak. Kalau memang menimbulkan cedera dan ada indikasi penganiayaan, ya harusnya tetap melalui proses hukum. Itu akan memberikan jaminan kepastian dan kejelasan bagi para korban bullying bahwa diperlakukan dengan adil, karena walaupun tidak mengalami cedera, tetapi secara batin, secara psikologis itu bisa membekas dan menimbulkan efek traumatik dalam jangka panjang. Walaupun mungkin tidak sampai di penjara, paling enggak didampingi dan diselesaikan, baik pihak sekolah, guru, tokoh masyarakat.